pendaftaran di daerah-daerah. Sumatera Utara kemarin melaporkan semua boleh mendaftar kecuali Mas Bobi, itu usulan dari bawah. Dari Solo tadi Pak Rudi juga sudah melaporkan untuk membuka proses pendaftaran, jadi sudah dibuka. Tetapi selama proses pendaftaran ini berlangsung, hal-hal yang menjadi kritik terbesar atas pelaksanaan pemilu 2024 yang diwarnai abuse of power, penggunaan aparatur negara, sumber-sumber negara, itu harus diatasi dulu. Kalau tidak, nggak ada gunanya. Itulah Hasto Kristianto yang menutup pintu kepada menantu Presiden Joko Widodo yaitu Bobi Nasution untuk maju lewat PDIP. Namun demikian ternyata Puan malah memberikan peluang kepada Bobi Nasution. PDIP bisa jadi mengajukan Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Nama-nama lain atau tetap ada pertimbangan untuk Mas Bobi? Bisa aja. Tapi belum diputuskan ya Mbak? Belum ada keputusan, tapi bisa saja. Ya, pilkada ini di setiap wilayah akan berbeda dengan sosok-sosok yang memang akan ada perbedaannya. Jadi nama-nama yang muncul bahkan dari menteri-menteri juga kan muncul nama Mas Pram, mungkin juga kalau mungkin tertarik Pak Nadiem mungkin, atau ya banyak nama-nama yang kita pertimbangkan. Kan belum ada yang bilang Pak Andika jadi wagub. Sementara itu Edi Rahmayadi percaya diri kalau PDIP akan mengusung dirinya untuk maju di Pilgub Sumatera Utara. Mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mendatangi kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara pada Jumat siang. Kedatangan Edi Rahmayadi untuk memenuhi undangan DPD PDI Perjuangan Sumut dalam rangka menjalani tahapan wawancara sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Tahapan wawancara dilakukan secara tertutup dan didampingi oleh tim internal. Dalam tahapan wawancara, Edi Rahmayadi mendapatkan sejumlah pertanyaan mengenai strategi pemenangan di Pilgub Sumut. Edi optimistis partai berlambang banteng moncong putih akan mengusung dirinya pada Pilgub Sumut 2024. Ya, berbicara strategi yang pastinya tak bisa tak sampaikan di sini. Yang ketiga adalah kepastian. Kepastian ini yang akan menjadi nantinya dibawa ke Jakarta oleh beliau, karena ada 3 calon dari PDIP. Inilah yang harus dipaparkan, dipresentasikan kepada pusat. Setelah di pusat disampaikan, nanti ditentukanlah oleh pusat siapa yang diusung oleh PDIP. Soal optimisme Pak diusung oleh PDIP sendiri? Sangat optimis, karena semua yang kita rencanakan, semua yang kita siapkan untuk memenangkan Sumatera Utara ini. Ya, sementara itu Bobi Nasution didukung oleh 7 partai yang akan mengusung di Pilkada Sumatera Utara. Ya, otomatis semakin percaya diri. Wali Kota Medan Bobi Nasution nampaknya kian percaya diri untuk maju pada Pilgub Sumatera Utara usai didukung oleh 7 koalisi. PDIP bahkan melontarkan kemungkinan akan mendukung Bobi pada Pilgub Sumut. Bagaimana sebetulnya kans Bobi dalam Pilgub Sumatera Utara mendatang dan bagaimana arah dukungan PDIP pada Pilgub Sumatera Utara dan Jakarta? Kita akan membahasnya dengan pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Mas Toto. Selamat sore Mas. Mas Toto, sebelum kita bahas Jakarta ini ya, kalau kita lihat bursa Pilgub Sumut semakin sengit, bahkan Bobi Nasution mendapat dukungan super koalisi. Apakah ini akan menjamin Bobi bisa menguasai Sumatera Utara, Mas Toto? Iya, sebetulnya kalau bicara pilkada, faktor mesin politik itu faktor sekunder dan faktor ketokohan itu yang menjadi faktor utama. Tapi kalau kita coba lihat apakah kemudian yang bisa dianalisis ya dari banyaknya partai-partai yang masuk mendukung Bobi, 7 kalau saya sudah tidak salah. Kalau memang saya sendiri pernah melakukan survei di 2023 2 kali misalnya, Mas Bobi sendiri memang elektabilitasnya tinggi di atas dari Pak Edi. Jadi kalau saya melihat memang rapatnya partai-partai ini lebih disebabkan oleh sikap realistis, ingin ikut yang menang. Dan ini yang menyebabkan dia menjadi faktor utama. Ditambah lagi tentu saja variabel-variabel kualitatif, kita tahu Mas Bobi pasti dalam persepsi partai-partai ini tidak bisa dilepaskan dalam kapasitasnya juga
sebagai mantu dari Pak Jokowi. Walaupun nanti Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat 27 November, kakak iparnya Mas Gibran adalah sosok wapres dan nanti masih masa bulan madu Prabowo Gibran ya. Jadi di atas kertas memang Bobi ini daya tarik atau magnet elektoral buat partai-partai untuk kalau ingin kemudian ikut dalam barisan kemenangan di Pilkada Sumut. Apakah ada jaminan? Ya tentu saja kejutan selalu terjadi dalam pilkada. Dan memang yang bisa mengalahkan Bobi adalah kalau memang terjadi tiba-tiba sebuah efek kejut. Artinya apa? Kalau saya melihat peluang untuk mengalahkan Bobi itu lebih mungkin muncul kalau ada nama yang tiba-tiba di luar Edi Rahmayadi yang walaupun cukup kuat bisa menyaingi Mas Bobi, tapi lebih bisa terbaca saat ini peta elektoral dan kekuatan elektoralnya. Ya, ternyata Yunarto Wijaya juga memberikan penilaian bahwa Bobi Nasution surveinya begitu tinggi di Sumatera Utara dan ya Edi Rahmayadi tidak bisa mengalahkan Bobi Nasution. Ya, apabila ada tokoh yang melebihi kekuatannya daripada Edi Rahmayadi, tentu saja akan bisa mengalahkan Bobi. Namun demikian, sampai sekarang belum ada kejutan mengenai ya tokoh yang bisa mengalahkan Bobi Nasution. Lalu bagaimana tanggapan Jarod Saiful Hidayat terkait 7 partai yang telah mengusung Bobi Nasution di Sumatera Utara? Bobi sudah dituju 7 hampir 8 partai macam sedangkan ada nama Edi Rahmayadi yang bahkan belum sama sekali termasuk PDIP juga belum menentukan calon. Kira-kira sebenarnya sikap PDIP gimana nih soal Pilkada Sumut? Untuk Pilkada Sumut ya, untuk Mas Bobi sudah dapat itu karena Mas Bobinya atau karena orang tuanya? Itu pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya itu, maka sebab itu ya kita lebih banyak mendengarkan suara rakyat di sana, mengendaki seperti apa, gitu ya. Jadi belum tentu juga, ya pendukung partai yang banyak gitu, raksasa gemuk gitu ya, super koalisi mana super koalisi kayak atau super apa ya, gemuk banget gitu ya, itu belum tentu juga. Karena yang menentukan kan rakyat juga, ya. Jadi itu pertanyaan saya. Itu karena betul-betul karena faktor kapasitas dari Mas Bobi atau karena faktor pengaruh dari mertuanya. Artinya bisa dikatakan juga PDI Perjuangan akan mencalonkan calon sendiri gitu, bukan mendukung. Ya kita lihat aja, nanti. Coba. Artinya apa? Di Sumatera Utara PDI Perjuangan ini relatif aman ya. Artinya bisa mencalonkan sendiri gitu ya. Tetapi kita tetap membuka komunikasi dengan partai-partai yang belum bergabung ke sono ya. Oke ya. Terima kasih Mas Jarod. Ya, itulah Jarod Saiful Hidayat yang mengatakan bahwa belum tentu didukung oleh 7 partai akan memenangkan di Pilkada Sumatera Utara. Dan dia menanyakan apakah ini adalah Bobi Nasution atau memang karena pengaruh mertuanya. Ya, mau pengaruh mertuanya ataupun Bobi Nasution, yang penting adalah Bobi Nasution menang. Harusnya begitu dong, Bang. Lalu bagaimana tanggapan Rafli Ahmad terkait istrinya yang akan diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk maju di Pilgub Sumatera Utara? Masalah Nagita kayaknya bertanya sama dia langsung, tapi aku tahu dia juga kalau apapun dia selalu mempertimbangkan semuanya masak-masak. Diusung ataupun itu kan bisa menjadi salah satu aspirasi dari partainya, ataupun apresiasi dari partainya, aspirasi dari masyarakat, apresiasi ataupun aspirasi dan apresiasi dari masyarakat. Ya kita berterima kasih, tapi masih belum ada pembicaraan yang lebih lagi. Ya aku juga sama Nagita belum bicara banyak, tapi kalau Nagita sih sama aku tipenya, dia tidak pernah bilang tidak. Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar menyebut wacana menduetkan istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina dengan Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara merupakan dinamika politik. Caimin pun menyerahkan usulan tersebut kepada Kepala Des Pilkada PKB. Menurut Caimin, Pilkada bukan urusan Ketua Umum, melainkan Des Pilkada. Ya, itulah Nagita Slavina yang akan diusung oleh PKB. Namun demikian sepertinya PKB juga masih ragu-ragu untuk mengajukan Nagita Slavina di Pilgub Sumatera Utara.